Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas D31A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Materi tersebut mencakup yang pertama, kajian tentang hakikat manusia, yang kedua, asal-usul kejadian manusia, ketiga, potensi-potensi manusia, keempat, kelemahan-kelemahan manusia, kelima, sifat-sifat manusia, dan yang terakhir, kelebihannya atas makhluk lain. Kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk Allah. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Pada hakikatnya, manusia sebagai hamba Allah dan abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada 4 peran yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama, sebagai al-bashar, yang kedua al-insan, yang ketiga an-nas, dan yang terakhir Bani Adam. Asal-usul manusia. Asal kejadian manusia terjadi karena adanya pernikahan dan kita terlahir dari generasi selanjutnya. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia, yakni Nabi Adam, yaitu manusia pertama yang diciptakan Allah dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Ada 5 tahap penciptaan manusia, yakni al-nutfah, al-alaqah, al-mudghah, al-idam, dan alam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azimlansyah, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi hakikat manusia. Saya kebagian menjelaskan materi tentang potensi-potensi manusia. Potensi-potensi manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Artinya, potensi yang dibekali oleh Allah untuk manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi tersebut. Nah, yang pertama itu ada potensi naluriah atau bisa disebut dengan emosional. Yang kedua, potensi indrawi atau bisa disebut fisikal. Yang ketiga, potensi akal atau bisa disebut intelektual. Yang keempat, potensi agama atau bisa disebut dengan spiritual. Terus ada kelemahan-kelemahan manusia. Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu disempurnakan ciptanya dengan diberikan ruh pada manusia. Kemudian diberikan sarana-sarana yang membuat diri kita lebih istimewa dari makhluk lainnya. Tetapi di balik itu semua, ternyata Allah juga mengkaruniai kita potensi kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan manusia yang diabadikan dalam Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah. Yang kedua, bersifat lemah. Yang ketiga, zalim dan bodoh. Yang keempat, mencintai kehidupan dunia. Yang kelima, senang bermaksiat. Yang keenam, melampaui batas. Yang ketujuh, malas berbuat baik. Yang kedelapan, senang berkeluh kesah dan gelisah. Yang kesembilan, tergesa-gesa. Dan yang terakhir, kesepuluh itu kikir. Ya, sekian dari saya. Sifat manusia. Yang pertama, lemah, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua, lalai, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 146. Yang ketiga, bodoh, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat, zolim, terdapat dalam surat Ibrahim ayat 34. Yang kelima, pelupa, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 83. Yang keenam, ingkar, terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Selanjutnya, kelebihan manusia atas makhluk lain. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia. Yang keempat, mampu mengungkap rahasia alam semesta. Yang kelima, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Yang keenam, dibekali fitrah tauhid. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.